Berkas perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri kembali menjadi sorotan. Pasalnya, kasus ini seperti karet ditarik diulur. Sedangkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah 4 kali mengembalikan berkas tersebut ke penyidik Polda Metro Jaya, Senin Jakarta tanggal 3 Februari tahun 2025. Dikembalikannya berkas tersebut ke penyidik Polda Metro Jaya PMJ, karena dinilai belum memenuhi syarat material. Kejanggalan utama terletak pada minimnya saksi yang dapat memenuhi kriteria hukum. Padahal, dalam berita acara pemeriksaan, BAP telah memuat keterangan dari 123 orang, dan tidak satu pun di antaranya dianggap memenuhi syarat sebagai saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini berarti penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan. Leo Siagian, mantan aktivis eksponen Angkatan 66 sekaligus Ketua Dewan Penasehat Forum Jurnalis Peduli Keadilan, menyoroti pelanggaran terhadap doktrin hukum, unus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi. Perkara tanpa saksi ingin dilanjutkan ke persidangan. Ini jelas melanggar asas hukum tersebut, tegas Leo. Ia menekankan perlunya minimal 2 saksi yang secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami kejadian yang didalilkan. Pasal 185 ayat 2 KUHP juga menguatkan hal ini, yang menyatakan keterangan satu saksi tidak cukup sebagai bukti kesalahan terdakwa. Menurut Leo Siagian, kasus Firly Bahuri seharusnya dihentikan penyidikannya dan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, ujarnya. Ia juga menyoroti lambannya proses penyelesaian kasus ini, yang berkas perkaranya telah bolak-balik sejak tanggal 2 Februari tahun 2024. Batas waktu 14 hari untuk melengkapi berkas sesuai pasal 138 KUHP telah dilewati, dan surat dari Kejati DKI pada tanggal 7 Maret tahun 2024 terkait kelengkapan berkas juga tak dipenuhi hingga kini. Sementara, putusan Hakim Luciana Amping dalam sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, pada tanggal 28 November tahun 2024 semakin memperkuat argumen tersebut. Hakim menyatakan tidak adanya bukti dan perbuatan pidana dalam kasus ini, serta menyarankan penghentian penyidikan atau penerbitan SP3. Untuk itu, Leo Siagian mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 sesuai pasal 109 ayat 2 KUHP, demi tegaknya hukum dan keadilan. Ia khawatir ketidakprofesionalan kepolisian akan merampas hak-hak warga negara. Jangan menunda keadilan, karena menunda keadilan adalah ketidakadilan, ujar Leo.